Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, masih berjumpa lagi dengan saya Kang Damar dengan pelajaran fisika. Nah, belajar fisika dengan Kang Damar menjadi pelajaran fisika lebih mudah diterima oleh pikiran kita. Kali ini Bapak akan membawakan materi fisika tentang hukum Newton. Hukum Newton tentunya Anda pasti pernah mendengarkan. Betul atau betul? Iya. Nah, kita belajar fisika dengan santai di rumah, tenang begitu ya. Berarti Anda bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran hukum Newton kali ini ada berbagai macam tujuan pembelajaran, yaitu silahkan dilihat tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, anak-anak bisa lihat, cermati peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Tadi anak-anak melihat, mencermati gambar, ada kendaraan yang tiba-tiba direm mendadak, dan ada gambar yang tiba-tiba mobil digas mendadak, begitu kan? Iya. Pada saat mobil direm mendadak tadi, seolah-olah Anda terdorong ke depan, begitu kan? Dan tiba-tiba ketika mobil digas secara mendadak, seolah-olah Anda terdorong ke belakang. Nah, itu peristiwa yang disajikan dalam gambar tadi, iya kan? Hal ini terjadi karena adanya sifat suatu benda mempertahankan kedudukannya dari pengaruh gerak dari luar. Sifat tersebut kita namakan dengan istilah kelembaman. Oke? Penasaran kan dengan istilah kelembaman tadi? Nah, mari kita lanjutkan tentang istilah kelembaman. Sekarang coba perhatikan ilustrasi yang ada di gambar samping Bapak saat ini. Coba perhatikan ilustrasi apakah ini? Nah, seperti halnya kelembaman yang diterangkan pada saat tadi, kelembaman di sini merupakan suatu penjelasan dari hukum 1 Newton. Ingat ya, di mana hukum 1 Newton menerangkan bahwa suatu benda akan diam selama tidak ada pengaruh gaya dari luar, ataupun dia akan bergerak lurus secara konstan jika tidak ada gaya yang mempengaruhi dari luar, di mana sifat tersebut sebagai istilah lain dari sifat kelembaman atau sifat inersia suatu benda. Paham ya? Bagus. Biasanya hukum 1 Newton dirumuskan dengan cara matematis seperti di bawah ini. Oke, bagus. Mari perhatikan ilustrasi yang kedua ini. Coba amati ilustrasi yang kedua. Semula anak mendorong meja dari kondisi yang diam menjadi bergerak, begitu. Nah, yang terjadi adalah meja juga akan bergerak. Mengapa demikian? Kita akan jelaskan. Berdasarkan ilustrasi tadi, maka ada hubungan antara benda yang bergerak dengan kecepatan benda terhadap gaya. Keadaan benda yang bergerak tadi itu kita namakan dengan istilah perubahan momentum gerak terhadap gaya, sehingga ada gaya pengaruh dorong tadi terhadap keadaan gerak atau perubahan momentum, yang mana kita dapat tuliskan menjadi persamaan matematis semacam ini. Keadaan benda yang bergerak tadi itu merupakan momentum suatu benda. Momentum suatu benda itu dipengaruhi oleh massa benda. Massa benda kalau semakin besar massa benda yang bekerja, maka akan mempengaruhi keadaan gerak tersebut.
sehingga rumus dari hukum 2 Newton akan diturunkan sebagai berikut. Maka hukum 2 Newton dapat kita tuliskan dengan bunyi: jumlah total gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan keadaan benda atau momentum benda per satuan waktu. Paham? Nah, dari paparan tadi akan Bapak sampaikan rumus daripada contoh-contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita saksikan ya. Bagus. Sebuah mobil bermassa 2000 kg dan dikenakan gaya sebesar 10.000 Newton. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Maka penjelasannya adalah A sama dengan F per M sama dengan 10.000 dibagi 2.000, yakni hasilnya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Paham ya? Coba perhatikan paparan yang berikutnya. Ilustrasi apakah ini? Nah, ilustrasi tadi adalah tentang gaya aksi dengan gaya reaksi. Kedua gaya tersebut muncul dengan besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan dan tidak saling meniadakan. Nah, paparan tadi itu menjelaskan daripada bunyi hukum 3 Newton, di mana besar gaya aksi sama dengan besar gaya reaksi dengan arah yang berlawanan, atau dapat dituliskan menjadi F sama dengan F aksi sama dengan minus jumlah F reaksi. Nah, dari paparan tadi akan Bapak sampaikan rumus daripada contoh-contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita saksikan ya. Bagus. Sebuah buku diletakkan di atas meja diletakkan di atas bumi. Massa buku 2 kg, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah gaya reaksi bumi terhadap buku? Nah, penjelasannya adalah gaya berat buku sama dengan 20 Newton. Kemudian gaya bumi 20 Newton, maka arahnya adalah minus 20 Newton. Arahnya menuju bumi. Paham ya? Oke, bagus. Saya harapkan kalian semuanya paham ya. Jadi belajar fisika dengan Bapak atau Kang Damar menjadi lebih mudah dan dapat diterima oleh pikiran kita. Begitu ya. Mahir fisika is okay. Dari pelajaran hari ini kita dapat kesimpulan bahwa hukum 1 Newton itu adalah hukum tentang sifat kelembaban suatu benda, hukum 2 Newton tentang gerak suatu benda, dan hukum 3 Newton tentang jumlah gaya aksi berlawanan dengan jumlah gaya reaksi suatu benda. Saya harap kalian semuanya paham semuanya, dan kita cukupkan pelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.